Tribuners, tentunya kita di program Tribun Bus Story yang kanan-kanan coba acungin tangannya. Oke, ini udah sekitar berapa mingguan ya kita nggak menyapa nih di program kita. Namun kali ini Ajeng bakal hadirkan salah satu narasumber kita yang tentunya uh, energik, kreatif dan juga produktif tentunya. Ini juga semoga diharapkan bisa menginspirasi para anak muda khususnya perempuan di luar sana untuk bisa tetap mengembangkan skill-skill yang ada dalam diri dan membawa kebaruan dan kebaikan di lingkungannya. Oke, seperti tema yang sudah kita alami di sosmed kita baik di Instagram maupun di Facebook fanpage, kita akan membahas terkait perempuan pecinta alam. Nah, kalau Tribuners tidak asing lagi dengan yang namanya pecinta alam, ini terdengar maskulin sekali nih, karena pecinta alam ini seperti aktivitas yang dilakukan yang sangat menguras aktivitas fisik seperti itu, dan kebanyakan yang menggandrungi sebuah komunitas ini tuh didominasi oleh laki-laki di Kota Ambon, khususnya di Universitas Patimura Ambon. Fakultas Ekonomi ini ada salah satu organisasi pecinta alam yang kemudian diketuai oleh perempuan. Ini namanya Mahasiswa Ekonomi Pecinta Alam di bawah pimpinan Ayu Lestari Priri. Halo Kak. Untuk Tribuners dulu nih, disapa dulu dong. Oke, Beta mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari Tribun Ambon yang telah mengundang Beta pada sore hari ini. Selamat datang kepada teman-teman yang sudah nonton di live streaming kita di akun Tribun Ambon di YouTube maupun di Facebook. Oke. Gimana kabarnya nih? Tadi Alhamdulillah baik. Walaupun tadi sebenarnya sih ada masalah sih karena hujan tadi. Hujan. Nah, seperti yang kita tahu ya, Kota Ambon dari Provinsi Maluku pada umumnya ini memang udah diimbau juga sih sama BMKG bahwa beberapa bulan terakhir memang kita diguyur hujan. Untuk itu buat teman-teman, buat Tribuners yang mungkin tinggal di lereng gunung atau di tempat-tempat yang berpotensi longsor dan sebagainya, mungkin lebih berhati-hati lagi. Iya benar sekali Kak Ajeng. Ya, dalam perjalanan ke suatu tempat jangan lupa bawa payung, maktel pasti untuk yang motoran. Iya benar. Oke. Oke, ini seperti yang tadi Ajeng sebutin, kita manggilnya Ayu ya. Iya. Ayu Mas MEPA. Iya, Mahasiswa Ekonomi Pecinta Alam. Apa itu organisasi ini? Mahasiswa Ekonomi Pecinta Alam ini adalah organisasi yang berkecimpung di lingkungan. Nah, organisasi ini berada di naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi selain aktivitas kita sebagai mahasiswa, kita dituntut juga untuk bisa beraktivitas juga di alam. Nah, banyak kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa ekonomi pecinta alam. Selain kita melakukan kegiatan di alam bebas, kita juga melakukan kegiatan seperti penanaman mangrove, lalu pembersihan dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan yang saat ini yang biasa kita lakukan karena memang pandemi, jadi kita biasanya lakukan kegiatan diskusi-diskusi secara virtual maupun online. Oke. Nah, kalau Ayu sendiri bergabung bersama MEPA itu di tahun berapa? Kalau bergabung sendiri, terakhir ya? Iya. Semester akhir. Jadi pada saat pakai bahasa Ambon saja kayaknya supaya lebih nyaman ngobrolnya. Waktu beta bergabung di MEPA sendiri itu pada tahun 2017. Jadi sebenarnya itu beta berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi mutasinya ke Fakultas Ekonomi dan masuk di jurusan Ekonomi Pembangunan. Iya, jadi perjalanannya sangat panjang. Jadi di 2017 itu akhirnya semester? Itu semester mutasinya dari MIPA itu semester 3. Jadi pas masuk di ekonomi itu masih penyesuaian dengan di akademisi, jadi belum berkeinginan untuk masuk organisasi. Baik. Dan menjadi ketua komunitas ini di tahun keberapa setelah gabung bersama MEPA? Itu di tahun 2020. 2020 berarti ada proses selama 3 tahun. Iya, prosesnya selama 3 tahun. Kalau kita mau melihat ya, tidak banyak, mungkin sekarang kalau mau lebih spesifik lagi, keterlibatan perempuan
untuk menjabat khususnya di organisasi Iya. yang posisi penting. Ayu sendiri ketika mau bertarung Mm-mm. dalam mendapatkan posisi itu, apakah ada sikut-sikutan yang berarti gender di sana? Iya. Benar sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu masih banyak sekali ada budaya patriarki yang tertanam. Makanya perempuan itu masih disingkirkan oleh posisi-posisi yang seperti itu. Jadi pada saat beta sebenarnya waktu pemilihan itu beta sebenarnya saya ada punya ambisi untuk naik, untuk memilih untuk menjadi ketua umum. Cuman karena beta berpikir bahwa ketika beta sudah masuk di organisasi itu, beta harus berbuat banyak hal dan beta ingin memberikan perubahan ke organisasi tersebut. Makanya kalau beta ingin memberikan perubahan, dan artinya itu beta harus menjadi pemimpin. Karena kalau menjadi bawahan, beta akan bisa kasih perubahan. Karena penentuan kebijakannya ada pada pemimpin. Ada kalimat yang pernah disampaikan oleh sosok yang dihormati juga, bahwa kalau kamu mau mengubah Iya. kebijakan, Masuklah dalam sistem itu, benar. Tadi kamu bilang bahwa ada beberapa hal yang kemudian menginginkan menguatkan keinginan kamu untuk mendapatkan posisi itu. Nah, pengen tahu motivasi terbesar yang mendukung keinginan kamu untuk saya harus jadi ketua. Kalau motivasi terbesar itu, beta ingin memberikan contoh untuk yang lain, perempuan yang lain khususnya. Jadi kalau dilihat dari di Kota Ambon sendiri itu, beta lihat partisipasi perempuan itu sudah banyak. Tapi memang yang beta lihat belum seperti yang kita inginkan partisipasi perempuan. Jadi beta ingin hadir untuk menjadi pemimpin, salah satunya beta ingin memberikan contoh yang baik. Oke. Wow. Memberikan motivasi. Memberikan motivasi ya perempuan-perempuan yang lain. Apakah memang budaya patriarki yang tadi disebutkan itu masih kental dirasakan di lingkungan kampus? Kalau ini di Pecinta Alam sendiri. Kalau di Pecinta Alam sendiri itu masih ada. Jadi kalau yang kita lihat secara umum itu banyak sih. Tapi kalau di sistem katong di Pecinta Alam itu di luar ada organisasi lain itu yang ada kesetaraan gender itu ada. Jadi kayak misalnya contohnya kalau beta sebagai senior ya biar yang beta punya junior itu laki-laki, ya dia melakukan hal-hal yang dilakukan perempuan juga. Jadi itu yang ada batasan antara perempuan dan laki-laki. Itu kalau di Pecinta Alam sendiri, beda dengan organisasi lain. Senioritas di Pecinta Alam apakah memang kental seperti yang kita dengarkan di luar sana? Iya, tapi itu kembali ke organisasi masing-masing. Karena kalau yang kotong lihat sih, Pecinta Alam dulu dan Pecinta Alam sekarang itu beda. Jadi untuk kalau yang sekarang yang kita lihat sih, dong lebih banyak untuk pengembangan di pengetahuan. Oke, ini tipikal generasi Z banget ya? Iya, beda kalau pencinta alam dulu itu lebih banyak di tekanan, lebih banyak di fisik yang dilakukan. Baik. Nah, kita kembali lagi di MEPA. Sejauh ini setelah bergabung di 2017 kemudian menjabat, iya. Di 2020 ini program apa sih yang masih kalian konsisten untuk menjalankan? Iya. Kalau untuk program sih di internal kotong sering menjalankan untuk latihan-latihan rutin seperti rock climbing, lalu ada materi-materi yang kotong jalankan seperti kesekretariatan. Jadi kotong full up materi kembali. Dan ada program-program tambahan yang kotong lakukan pada saat pandemi, karena memang kotong bisa pungkiri bahwa kotong harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang yang seperti kotong ketahui bahwa sekarang Indonesia dilanda pandemi. Jadi ya mau tidak mau kegiatan-kegiatan di Pecinta Alam kan kebanyakan outdoor. Nah itu kotong bisa lakukan karena memang situasi seperti ini yang memungkinkan kotong harus bikin kegiatan sekarang serba online. Baik, kayak gitu. Oke, dari beberapa program yang mungkin sudah dijalankan, tadi kamu mention juga, seberapa besar sih keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan di dalam organisasi kalian itu? Kalau yang betul lihat itu mungkin kita lihat dari jumlah dulu nih. Ada berapa total
anggotanya berapa dan ada Aha. berapa banyak perempuan di sana? Kalau di MEPA sendiri itu memang banyak sih perempuan, itu sekitar 30%. Oke. 30%. Itu kalau di pemilu tuh lolos kan? Iya. 30% perempuan keterlibatannya. Oke. Dan kalau yang kita lihat sih secara umum MEPA sendiri itu perempuannya itu lebih aktif dan sangat produktif dibandingkan, karena kalau ketemu seperti yang ketemu ketahui bahwa pecinta alam yang lain kan lebih aktif, lebih dominan itu laki-laki, lebih memilih masuk di pecinta alam itu laki-laki, tapi kalau di MEPA sendiri itu banyak perempuan. Oke. Program mungkin boleh sebutin lagi yang tentang program kalian yang dimana kebijakannya itu diambil berembukan sama istilahnya mendengar pendapatnya perempuan kemudian dituangkan dalam satu kebijakan yang ini harus dijalani gitu, dan keterlibatan perempuan di dalam mengimplementasikan semua program yang kalian bikin gitu. Kalau di MEPA sendiri itu beta rasa untuk penentuan kebijakan dari perempuan itu sudah ada. Jadi karena memang di pecinta alam sendiri dong lebih kalau katong contohnya nih, katong kalau di puncak, katong di gunung, aktivitas outdoor dan sebagainya, itu perempuan itu diratukan kayak gitu. Jadi perempuan itu sesuatu yang spesial gitu. Jadi kalau di MEPA sendiri yang beta lihat suara perempuan itu didengar. Jadi untuk perempuan-perempuan lain beta rasa yang ada untuk ini, untuk alasan untuk mereka untuk berkembang. Oke, dari kalimat perempuan diratukan ini nih, ini nih kalau kita mau mendefinisikannya agak gimana gitu kan, kalau mendengar perempuan itu diratukan, bukankah hal ini nih akan membuat memotivasikan perempuan untuk dimanjakan ketika pergi ke gunung? Iya. Karena begini, bagaimana kita mau mandiri ketika kita menuntut untuk dimanjakan? Menurutmu gimana? Kalau saya sering melihat video TikTok misalnya, cewek-cewek gunung yang barang-barangnya ditenteng atau diratukan seperti yang kamu bilang di puncak seperti itu. Kemudian muncul banyak opini bahwa kalau kita sendiri tidak mandiri dan kita menuntut orang lain untuk treat kita kayak gitu, berarti kapan kita bisa feminisme dan segala macam itu gimana gitu? Nah, untuk itu sih beta sedikit ini yang beta maksudkan untuk aktivitas seperti itu, jadi katong di pecinta alam sendiri itu diajar untuk mandiri. Jadi apapun itu, karena memang pendidikan di pecinta alam sendiri juga keras secara fisik dan mental. Jadi katong benar-benar diajarkan untuk benar-benar mandiri. Dan segala sesuatu katong bisa untuk dilakukan sendiri. Yang Ayu maksudkan di sini itu ketika aktivitas di outdoor itu biasanya jadi yang ada batasan. Jadi laki-laki perempuan itu bisa melakukan hal yang sama. Jadi ada kesetaraan gender di situ yang dimaksudkan. Oke, kecuali yang memang datang dari inisiatif teman-teman lawan gender yang kalau kita saya kenapa tidak gitu kan ya. Oke. Teman-teman bagaimana caranya kamu sebagai ketua saat ini ya untuk bisa memotivasikan teman-teman perempuan lainnya di dalam MEPA sendiri maupun teman-teman 70% laki-laki lainnya untuk bisa mengembangkan potensi mereka atau kapasitas mereka di bidang yang kalian tekuni. Iya, benar banget. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Karena ini memang merupakan sebuah tantangan bagi beta sendiri sebagai ketua umum di Mahasiswa Ekonomi Pecinta Alam, karena di satu sisi beta sebagai perempuan, jadi ini merupakan sebuah tantangan yang besar. Karena apalagi di pecinta alam, karena di pecinta alam itu sulit untuk menyatukan banyak isi kepala. Betul. Apalagi di pecinta alam karena karena mereka keras. Apalagi Jadi kalau beta sendiri itu beta punya cara sendiri untuk beta merangkul. Karena sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa merangkul anggotanya. Lalu bisa memberikan contoh yang baik untuk anggota lainnya. Gitu. Adakah memang program yang kamu usung untuk bisa teman-teman ini bakal berkembang nih menurut kamu? Pelatihan dan sebagainya. Ada untuk pelatihan-pelatihan kayak rock climbing, ada pelatihan caving, tapi untuk kalau sekarang sih lebih fokusnya di rock climbing. Karena memang terjadi bencana alam yang kemarin gempa, jadi memang untuk kayak susur goa dan sebagainya itu memang rawan sekali. Oke, kalau mau melihat dari pengalaman Ajeng berbagi dengan teman-teman pecinta alam di luar sana,
salah satu motivasi mereka untuk bisa bergabung dengan organisasi pecinta alam misalnya itu untuk melindungi lingkungan. Nah, sejauh ini apakah memang dari MEPA sendiri kalian menaruh hal itu di dalam setiap program kalian kah, atau memang ada bentuk-bentuk implementasi yang mengarah ke sana? Iya. Kalau untuk di program kejar sendiri pasti ada, untuk karena ketemu fokusnya juga di lingkungan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan begitu biasanya kita lakukan di hari-hari besar. Kayak hari air, hari hutan sedunia. Jadi hari-hari besar yang kita lakukan, biasanya kita melakukan aktivitas di outdoor. Jadi melakukan penanaman, pembersihan gunung, dan di balik itu juga kita sering melakukan diskusi-diskusi Edukasi. Iya, diskusi edukasi. Lalu kita melakukan kegiatan pelatihan membuat daur ulang sampah, kayak gitu. Nah, kalau untuk kegiatan outdoor dan sebagainya itu kebanyakan melibatkan internal kalian. Nah, untuk edukasi ini mungkin saya bisa berharap jauh nih kalau kalian melibatkan eksternal, misalkan pelatihan menjaga kesadaran lingkungan terhadap bagi anak-anak SD misalnya, atau apakah memang kegiatan-kegiatan seperti itu juga kalian sentuh gitu? Iya, kalau yang kita lakukan itu melakukan pelatihan daur ulang sampah itu untuk anak-anak sekolah SD dan SMP. Jadi itu selain kita langsung melakukan menyampaikan teorinya, tapi di situ juga kita langsung prakteknya di situ. Oke. Ya, Tribuners yang lagi mantau layar monitornya, saat ini kita sedang live di kanal YouTube kita Tribun Ambon News, benarkah itu? Dan juga Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Kalian juga bisa follow akun Instagram kita di Tribun Ambon ya, untuk bisa mengupdate berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Jangan ketinggalan informasi karena kita yang paling update. Asik. Oke, Tribuners. Ini beberapa biodata singkat dari Ayu yang pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan untuk periode 2019-2020. Kemudian di tahun yang sama juga menjadi Ketua Bidang Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan yang setahun terakhir juga di 2020-2021 Sekretaris Koordinator Gerakan Pejuang Perempuan Milenial Maluku, dan akhirnya menjadi seorang Ketua MEPA ini. Ini perjalanan yang sungguh berarti kalau kita mau lihat sebagai seorang perempuan begitu ya, keterlibatan dia di sebuah organisasi dan menduduki jabatan-jabatan penting di organisasi itu. Apa yang kamu rasakan ketika kemudian menduduki posisi penting itu? Iya. Sebelumnya tuh pernah beta terpikirkan bahwa untuk motivasi beta sendiri tuh masuk organisasi, ya sudahlah, masuk saja, berproses dan sebagainya. Tapi ketika masuk, beta ingin lebih dari itu, punya ambisi dan mulai berkeinginan untuk lebih dari itu. Beta harus nih, kalau ingin merubah sesuatu, beta harus masuk di sistem itu, beta harus masuk di posisi itu. Jadi ketika beta berada di banyak posisi, apalagi dengan periode yang sama di dua organisasi, itu memang menjadi tantangan terbesar, karena salah satunya beta harus membagi waktu. Apalagi dengan beta sebagai mahasiswa akhir, beta harus membagi waktu di beta punya akademisi, di banyak organisasi. Jadi itu sangat membuat tantangan terbesar, tapi di situ membuat beta lebih dewasa untuk mengambil kebijakan apa yang beta harus pilih. Ketika misalkan beta sebagai ketua, otomatis beta punya tanggung jawab yang lebih besar di MEPA. Ketika beta di Gerakan Pejuang Perempuan Milenial, beta sebagai sekretaris koordinator, ya beta harus memposisikan diri mana yang organisasi yang lebih membutuhkan beta punya kontribusi. Oke. Apakah ada di satu masa kamu merasa bahwa suara kamu tuh nggak didengerin gitu? Pernah sih, kan? Pasti pernah. Coba share pengalamannya. Kalau walau suara yang tidak dengar sih pernah. Kayak misalkan memberi keputusan, sebenarnya tidak didengar, cuman kayak mungkin dari kita sendiri kayak punya rasa egois dalam diri, gitu. Jadi iya baper, jadi masih ada baper, namanya juga manusia kan, jadi pasti ada rasa baper lah. Jadi pada saat itu ketika diberikan kesempatan lalu menyampaikan aspirasinya, ketika disampaikan lalu mungkin
beta sendiri merasa bahwa oh ini beta punya apa yang beta sampaikan ini bagus bagus untuk organisasi, tapi mungkin untuk orang lain itu belum pas dan ada yang lebih baik dari itu lah. Jadi ketika tidak dibijaki, tidak dijalankan, ya pasti merasa kecewa. Kenapa beta sering didengar kayak gitu. Oke, lalu bagaimana kamu deal dengan itu? Lalu beta berpikir bahwa oh mungkin karena beta seorang perempuan, jadi beta kayak dikesampingkan, jadi laki-laki yang lebih didengar kayak gitu. Kayaknya pengalaman seperti ini nih juga pernah dirasakan oleh pemimpin-pemimpin perempuan lainnya ketika dia menjabat sebagai pemimpin di satu organisasi atau satu bidang apapun itu. Ketika suaranya tak didengar dengan alasannya kayak sebagai perempuan gitu kan, karena kamu tahu apa, kamu ngerti apa, kita yang jalanin dan segala macem. Tapi lagi-lagi itu akan balik jadi motivasi ke kita bahwa oke, mungkin saat ini suara saya tidak didengar seperti itu. Tapi mungkin saya akan buktikan kepada lingkungan ini buat teman-teman di luar sana juga bahwa sebenarnya bukan karena saya perempuan dan saya tidak mampu, tapi mungkin saat itu saya tidak mampu dan saya akan balik dan buktikan bahwa ini saya, gitu kan? Benar. Itu perempuan kuat yang bisa dengan mental baja sebenarnya. Tapi kalau kita baper dan kemudian dengerin telinga kita hanya terbuka untuk hal-hal yang tidak yang negatif dan tidak membawa keuntungan untuk kita, pulangnya baper, besoknya udahan gitu kan. Kalau beta sih terbalik. Ketika beta mengalami proses kayak gitu tuh beta harus buktikan. Jadi beta harus buktikan nih ke orang-orang yang merasa suara beta yang perlu didengar, karena beta seorang perempuan dan sebagainya. Nah, beta harus tunjukkan ke dong. Jadi beta lebih ke optimis. Oke. Kalau mau lihat dari lingkungan kamu atau lingkaran kamu sejauh ini, dukungan seperti apa sih dari teman-teman laki-laki misalnya yang melihat bahwa memang benar-benar melihat kamu tuh sebagai seorang pimpinan, bukan pemimpin, bukan sebagai perempuan aja gitu. Kalau beta lihat sendiri dari organisasi beta, karena di pecinta alam sendiri itu didikannya keras dan sebagainya ya, jadi untuk beta sebagai perempuan, karena ini bukan hal yang pertama di MEPA sendiri, untuk status menjadi ketua itu bukan pertama yang jadi perempuan, jadi ketua umum. Jadi sebelumnya itu ada. Jadi beta sebagai perempuan yang ketiga